Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dalam seri mata kuliah sejarah filsafat Islam bagian kedua, dan pada bagian sejarah filsafat yang bagian kedua ini kita secara khusus akan membahas pemikiran filsafat tasawuf yang ada di Nusantara, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemikiran tasawuf dari seorang tokoh sufi dan filosof dari kawasan Nusantara yang cukup terkenal bernama Syamsuddin Sumatrani. Syamsuddin Sumatrani dalam catatan sejarahnya dikatakan bahwa beliau adalah murid dari Hamzah Fansuri yang hidup pada abad ke-16 dan ke-17. Sayangnya terkait dengan Syamsuddin Sumatrani ini tidak ada catatan yang pasti mengenai kapan ia lahir. Hanya disebutkan bahwa ia berasal dari Pasai, Aceh, sehingga kadang-kadang dia disebut juga atau dipanggil juga dengan sebutan Syamsuddin Pasai gitu. Karena dia berasal dari kawasan Pasai, Aceh. Dan Sumatrani wafat dalam pertempuran dengan Portugis di Malaka pada tahun 1630 dan dikebumikan di Malaka. Jadi kalau kita mencari di mana makam dari Syamsuddin Sumatrani, adanya di Malaka, yang sekarang ini dalam sistem kenegaraan modern itu termasuk ke dalam teritorial Malaysia. Syamsuddin adalah seorang penulis yang produktif. Beberapa karyanya yang monumental diantaranya adalah Jauharul Haqaiq, Risalatut Tubayyin, Mulahadhat al-Muwahhidin fi Dzikrillah, Mir'atul Mu'minin, Syarah Rubai Hamzah Fansuri, Nurud Daqaiq, Thariqus Sadiqin, Mir'atul Iman, Kitabul Harakah, dan Dzikr Dairat Qausainil Adna. Syamsuddin Sumatrani dikenal sebagai ulama yang sangat dekat dengan Sultan Iskandar Muda, Raja Aceh yang paling terkenal, yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Syamsuddin Sumatrani ini banyak memberikan nasihat kepada Sultan Iskandar Muda itu di bidang agama dan juga di bidang negara. Dan dalam catatan sejarahnya dikatakan bahwa Sultan Iskandar Muda itu menjadi murid Sumatrani dalam ilmu tasawuf, tarekat, dan ajaran wujudiyahnya. Dan jadi tasawufnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Syamsuddin Sumatrani. Jadi Sultan Iskandar Muda ini, jadi dia juga seorang pengikut tasawuf dan juga pengikut tarekat, ya, tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, ya, Sultan Iskandar Muda ini, dan juga terkait dengan ajaran wujudiyahnya. Nah, kitab Thariqus Shalihin dan Nurud Daqaiq itu ditulis oleh Sumatrani sebagai persembahan untuk sang sultan, yaitu Sultan Iskandar Muda. Syamsuddin juga dikenal dengan ajaran martabat 7. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ajaran martabat 7 ini sejatinya bukanlah murni berasal dari Syamsuddin Sumatrani, melainkan ajaran tasawuf wujudiyah pada umumnya. Jadi secara umum seluruh pengikut ajaran wujudiyah ini mengikuti faham martabat 7. Walaupun kalau Hamzah Fansuri ini menyebutnya 5, ya, tingkatan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat karya-karya dari Hamzah Fansuri pun sebenarnya dia mengakui ada 7 tingkatan itu atau martabat 7 itu. Jadi ini sebenarnya merupakan ajaran wujudiyah secara umum, martabat 7 ini. Tapi karena hampir dalam seluruh karangan Syekh Syamsuddin Sumatrani ini terdapat penjelasan tentang konsep tajalli melalui 7 jenjang, maka ia lebih kenal sebagai tokoh sufi yang menyebarkan ajaran ini di Nusantara. Ajaran martabat 7 pertama kali dikembangkan oleh seorang sufi India bernama Syekh Muhammad Isa Sindi Al-Burhanpuri. Konsepnya ini merupakan pengembangan dari pandangan Ibnu Arabi. Nanti akan kita bahas bagaimana Ibnu Arabi ini yang awalnya hanya berbicara tentang konsep tajalliyah Tuhan, akan tetapi kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Syekh Burhanpuri ke dalam beberapa tingkatan. Martabat 7 mengajarkan tahap perjalanan spiritual seorang yang menempuh jalan tasawuf. Seorang manusia pada dasarnya menurut ajaran ini
berasal dari Allah dan akhirnya akan menuju kepadanya. Allah adalah sumber wujud mutlak. Allah punya level ahadiyah, lalu wahdah, kemudian hingga wahidiyah. Dari ketiga level wujud itu terciptalah alam arwah. Lalu dari alam arwah itu tercipta ajsam, alam misal, dan ini menjadi modal untuk manusia menjadi manusia yang sempurna atau tahapan insan kamil. Ini kurang lebih seperti begini gambarannya ya, gambaran dari konsep martabat 7 ini gitu. Jadi Allah ada ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, kemudian dari alam arwah kemudian ke ajsam, misal, dan insan kamil. Terkait dengan martabat 7 ini ada sesi khusus ya yang akan kita bahas secara khusus terkait dengan bagaimana fase-fase dari level-level martabat tersebut. Kita kembali ke Syamsuddin Sumatrani, bahwa dalam menafsir Al-Quran itu Sumatrani menggunakan metode tafsir isyari yang biasa digunakan oleh kaum sufi. Isyari adalah metode takwil, yaitu mengungkap makna batin yang tersembunyi. Makna batin itu kadang-kadang sama sekali tidak tampak pada hal-hal yang lahiriah dari ayat Al-Quran. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf likulli ayatin minha zahrun wa batnun. Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf dan setiap huruf punya makna lahir dan juga punya makna batin. Ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa setiap ayat Al-Quran ini memiliki 7 makna batin dan setiap makna batin itu punya 7 makna batin. Jadi ada makna batin di balik makna batin. Ini yang diyakini oleh para pengikut tasawuf terkait dengan terkait dengan makna Al-Qur'an ya. Kalau misalnya yang contoh yang bisa dikemukakan misalnya ketika dikatakan ada di dalam surah Abasa, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyanzurul insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia itu melihat atau memperhatikan makanannya. Nah, secara lahiriah makanan itu adalah makanan, apalagi setelahnya ada ayat-ayat yang bercerita, yang menunjukkan kepada makanan-makanan jenis apa gitu yang harus diperhatikan itu ya. An-nasababnal ma'a sabba tsumma syaqna al-ardha syaqqa dan seterusnya, tentang air, kemudian tentang bumi yang menghasilkan tanaman, buah-buahan ya, wa inaba wa qadwa wa zaituna wa nakhla dan seterusnya. Nah, akan tetapi ada yang disebut dengan takwil di sini. Takwil itu apa? Memaknai ayat Al-Qur'an tapi tidak berdasarkan kepada konsep kepada apa yang tersurat, yang terlihat di teksnya. Salah satu di antara pemaknaan lahir batin itu atau takwil itu adalah ketika dikatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan itu bukan hanya sekedar makanan lahiriah, tapi juga bisa makanan batin. Bahkan bisa jadi makanan batin itu lebih penting untuk diperhatikan. Jadi ada tafsir yang berasal dari pernyataan para ulama atau juga mungkin ada hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hendaklah manusia memperhatikan makanannya itu adalah hendaklah manusia memperhatikan makanan batinnya. Dan makanan batin itu apa? Ilmu gitu ya. Kemudian juga nasihat-nasihat. Jadi perhatikan nasihat itu datang dari mana, ilmu itu datangnya dari mana. Karena ada juga ilmu yang bukan malah membuat manusia itu mendapatkan asupan pengetahuan yang benar, akan tetapi dia mendapatkan informasi yang salah, yang keliru, atau mengandung falasi-falasi tertentu. Nah, ini yang salah satu contoh bagaimana takwil itu diberlakukan terhadap ayat-ayat Al-Quran ketika kita kaum muslimin mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dari sisi makna batinnya. Nah, ini salah satu dalam salah satu tulisannya Syekh Syamsuddin As-Sumatrani mengungkapkan takwil dari sifat Tuhan di surah Al-Hadid ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim.
Jadi ada kata-kata al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dan dialah yang batin. Nah, dengan mengatakan bahwa Syekh Syamsuddin Sumatrani itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan awal itu adalah martabat ahadiyah yang ada di konsep martabat 7. Nanti kita akan sekali lagi saya sampaikan bahwa nanti akan kita bahas apa yang disebut dengan ahadiyah di sini. Yang disebut dengan al-akhir itu adalah martabat wahidiyah. Yang disebut dengan al-batin adalah martabat wahdah. Dan adapun al-zahir itu adalah martabat-martabat di selain dari 3 martabat itu, yaitu mulai dari alam arwah, alam misal, alam ajsam, dan alam insanul kamil. Nah, Syekh Syamsuddin Sumatrani itu lumayan cukup sensitif terkait dengan masalah syariat. Karena masalah fikih atau syariat itu adalah isu yang penting yang menyebabkan kaum sufi sering didiskreditkan. Terkait dengan isu ini, dalam Syarhul Asyikin, Sumatrani menulis, siapapun yang memagari dirinya dengan syariat, ia tidak akan pernah diganggu setan. Siapapun yang menentang ajaran syariat, ia akan diganggu setan. Siapapun yang meremehkan syariat, ia menjadi kafir, dan kami berlindung kepada Allah darinya. Sebab syariat tidak bisa dipisahkan dari tarikah. Tarikah tidak bisa dipisahkan dari ma'rifat. Bagikan perahu, itu syariat adalah rangkanya, kata Syekh Syamsuddin Sumatrani. Tarikah adalah deknya, lambungnya, ya. Kemudian hakikat itu adalah muatannya, dan ma'rifat adalah keuntungannya. Jika rangka rusak, perahu tentu saja akan tenggelam. Jika perahu tenggelam, barang-barang dagangan dan modalnya akan musnah. Menurut hukum, hal ini sangat berbahaya. Itu adalah pernyataan yang dituliskan oleh Syekh Syamsuddin Sumatrani untuk menepis isu bahwa orang-orang sufi ini meninggalkan atau menjauhi atau menyepelekan yang namanya syariat. Walaupun demikian, dengan segala macam pernyataan-pernyataan yang semacam ini, tetap saja sampai sekarang kaum sufi ini seringkali diidentikan atau diberi stigma sebagai kelompok yang menjauhi syariat atau fikih. Syamsuddin Sumatrani juga dikenal sebagai orang yang mengajarkan dan mempopulerkan ajaran 20 sifat Allah di kawasan Nusantara. Pengajaran 20 sifat Allah ini adalah bagian dari ajaran tauhid dari As-Sumatrani. Walaupun ini sebenarnya dari Asy'ari, ya, yang pertama kali menyampaikannya, akan tetapi yang menyebarkannya di Nusantara bisa dikatakan bahwa para sejarawan melihat tokoh yang sangat berpengaruh di bidang penyebaran ajaran 20 sifat Allah ini adalah Syamsuddin Sumatrani. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamuh binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basuran, mutakalliman. Nah, pengaruh Syamsuddin Sumatrani ini ternyata diketahui juga jauh hingga ke melintasi pulau. Beliau yang sebenarnya hanya melakukan aktivitasnya di kawasan Sumatera, itu ternyata pengaruhnya melintasi kawasan Sumatera. Diketahui hingga ke kawasan Buton di Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini mengadopsi martabat 7 dan juga sifat 20. Sifat Tuhan yang 20 itu di masa Sultan Dayan Ihsanuddin 1597 sampai 1631. Dalam sejarahnya disebutkan bahwa pada tahun itu, pada masa itu, Kesultanan Buton menjalin perjanjian kerjasama dengan Belanda pada tahun 1631. Dan salah satu isinya dari perjanjian itu antara lain secara jelas mengatakan bahwa kerajaan Buton bebas untuk melaksanakan sistem pemerintahannya menurut adat setempat. Nah, adat setempat tersebut artinya disebutkan bahwa yang disebut dengan adat setempat adalah adat resmi yang mengatur pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan yang disebut dengan Undang-Undang Martabat 7. Jadi ini luar biasa, ya, kalau kita melihat bagaimana kerajaan atau Kesultanan Aceh yang raja paling terkenalnya adalah seorang bernama Sultan
Iskandar Muda itu ternyata adalah seorang penganut faham filsafat dan juga pelaku juga, artinya orang yang mengikuti tarekat. Dan hal yang sama juga terjadi di beberapa kawasan yang lain di Nusantara. Kesultanan Buton pun seperti begitu. Secara jelas bahwa Kesultanan Buton itu mengadopsi ajaran martabat 7, mengadopsi juga filsafat wujudiyah. Artinya mereka itu memahami dan belajar, mempelajari, memahami, dan kemudian menjadikannya bahkan sebagai pilar kenegaraan. Jadi negara ini dikelola dengan prinsip-prinsip tasawuf seperti itu. Ini adalah fakta yang ada, yang tercatat di dalam sejarah. Dan ketika kita melihat bahwa yang namanya ajaran-ajaran filsafat itu, ajaran-ajaran martabat 7 atau filsafat wujudiyah itu mengandung konsep-konsep yang sangat tinggi, itu sekali lagi menunjukkan bahwa para ulama kita atau bahkan para sultan kita, para petinggi kita di zaman dulu itu sudah memahami, sudah menjadikan masalah-masalah filsafat sebagai bagian dari kehidupannya. Dan ini menunjukkan betapa sebenarnya bangsa Indonesia di masa lalu pun sudah membangun peradaban yang cukup tinggi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.